warga kerajaan, welcome to Live Devotion Rock Kota Pujian. Siapkan diri Anda untuk dapat ibadah dengan nyaman, fokus dan tidak terganggu hal apapun. Ikutlah memuji Tuhan bersama-sama dan catat firman Tuhan yang dibagikan. Percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, ada hadirat Tuhan hadir di sana. Tetap setia beribadah dan hidup Anda pasti akan mengalami pertumbuhan, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ibadah online, bukan nonton ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Salah satu hal penting dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen adalah mempunyai identitas diri yang benar, yang sesuai dengan identitas dari kerajaan Allah. Tanpa identitas diri yang benar, maka tidak akan banyak pencapaian yang kita lakukan. Kalau kita mengetahui identitas diri kita yang benar, maka kita dapat melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan mau lakukan. Identitas diri ibaratnya password atau PIN. Kalau benar yang dimasukkan, maka semua akses akan terbuka. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan. Senang sekali saya Putu Budi kembali menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat sejahtera. Topik kita hari ini adalah identitas diri. Identitas diri adalah cara kita memandang diri kita. Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi yang terpenting bukan orang lain memandang kita, tetapi bagaimana cara kita memandang diri sendiri. Selama kita memandang diri dengan benar, maka kita tidak mudah untuk digoyahkan. Banyak dari kita sampai hari ini masih bergumul dengan identitas diri. Meskipun kita sudah menerima Yesus dan bertobat, tapi kita masih memakai identitas yang lama. Akibatnya mimpi kita rendah, seperti layaknya orang upahan. Kita sering merasa kurang, merasa tidak mampu untuk berkontribusi, tidak mampu memberi, sebab kita selalu berpikir bahwa kita tidak punya apa-apa. Dan seringkali kita memposisikan diri sebagai korban, bukan sebagai pemenang. Ketika kita diberikan perkara besar, biasanya kita langsung menciut, merasa kecil, merasa tidak mampu, merasa tidak layak, tidak pantas, merasa tidak bisa apa-apa. Itu ciri-ciri orang yang belum diperbaharui. Itulah sebabnya hari ini kita perlu mengerti seperti tertulis di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mengapa kita masih bergumul dengan identitas diri? Roma 3 ayat 23 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari identitas diri inilah kita mendapat harga diri. Apa itu harga diri? Harga atau nilai yang kita letakkan pada diri kita sendiri. Dari nilai yang kita letakkan pada diri kita sendiri, menentukan orang lain memperlakukan kita. Kalau kita tidak mempunyai harga diri yang sehat, maka kita akan kesulitan dalam mengenali arti kehidupan dan juga kesulitan untuk mengenali tujuan hidup. Gambar diri yang salah akan menghalangi kita untuk dapat menikmati janji Tuhan. Karena kita masterpiece, produk unggulannya Tuhan. Kalau kita punya cara pandang yang sama dengan cara pandangnya Tuhan terhadap kita, maka kita tidak akan cepat menyerah dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Kita berani membidik yang lebih tinggi, berani bermimpi yang lebih besar, sehingga hidup kita menjadi berarti, serta membawa dampak yang baik, yang positif, serta memuliakan nama Tuhan. Kalau kita dalam keadaan lemah dan perlu dikuatkan, mari kita berusaha mengingatkan diri sendiri tentang siapa kita dalam Kristus dan apa janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dalam dunia motivasi disebut afirmasi. Apa yang harus kita lakukan? Berdiri di depan cermin dan mengatakan kepada diri sendiri,
I am God's masterpiece. Aku ini produk unggulannya Tuhan. Aku ini ciptaan yang baru. Aku ini diciptakan unik. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku ini berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi aku. Aku bukan kebetulan ada di dunia ini. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidupku. Aku punya masa depan yang cerah. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Inilah yang perlu kita lakukan sehingga iman kita akan kembali naik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.